fikih keluarga. Ya. Namun sebelumnya, sambil menunggu para peserta yang lain, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini bisa bergabung kembali ya. Kajian beliau ini cukup padat ya, insya Allah. Tadi malam diawali perdana, kemudian insya Allah pagi hari ini kita akan kembali ya belajar dengan beliau. Beliau ini adalah sosok ulama muda ya, dan juga selain beliau aktif di MUI, beliau juga seorang akademisi ya. Beliau adalah dosen pasca sarjana dari Dr. Hasmul Takim Purwakarta. Baik, peserta kita alhamdulillah yang terdaftar kemarin itu hampir 200 ya. Dan semalam alhamdulillah sungguh luar biasa antusias dari peserta. Mudah-mudahan pagi hari semakin antusias ya, karena masih segar gitu menerima dari beliau gitu ya. Dan kita semangat kita mudah-mudahan terus dalam thalabul ilmi ini. Alhamdulillah untuk peserta kita di kajian itikaf online ini yang diselenggarakan oleh Majelis Al-Ukhuwah ya. Ternyata tidak hanya dari Purwakarta ya, dan juga Kabupaten Karawang atau Subang, ternyata juga ada dari Malaysia ya, kemudian juga ada dari bahkan dari Riyadh, Saudi Arabia ya, semalam luar biasa, Masya Allah gitu ya. Kemudian bahkan dari Jepang ya, ternyata di Jepang itu nonton bang katanya, Masya Allah gitu, kajian beliau ya, nampaknya luar biasa ini, udah dunia ini. Masya Allah, kita doakan beliau tetap sehat, guru kita semua. Insya Allah kita akan mengawali kajian pada pagi hari ini nanti sekitar 5.30. Jadi masih ada kesempatan, silakan untuk bergabung bagi sahabat-sahabat semua yang sudah mendaftarkan diri di IDA ya. Silakan untuk menggabungkan diri ya di aplikasi Zoom ini. Insya Allah kajian kita seputar fikih keluarga nanti akan kita mulai jam 5.30. Baik, sebelumnya sambil menunggu para peserta nih, saya akan menyapa dulu nih guru kita, Kiai kita semua. Assalamualaikum Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustaz Adrian. Alhamdulillah Kiai. Sehat juga Kiai. Alhamdulillah sehat. Suara saya bagus ya, jelas. Ya, dikit-sedikit ada kepotong sinyal mungkin. Oh iya, apa nih, memang jaringannya agak ini. Ya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar, mudah-mudahan. Amin, insyaallah. Di sini peserta sudah banyak yang sudah tergabung ya, alhamdulillah. Antusias untuk pagi hari ini. Kalau dilihat ini dominasi dari mana nih? Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dari luar negeri ya, atau dari nasional bisa bergabung ya hari ini. Ini kajian ya. Termasuk juga yang belum keluarga ini sangat penting gitu ya, agar persiapan untuk bagaimana menata sebuah keluarga yang menjadi madrasah atau sekolah pertama ya bagi anak didik kita, generasi penerus Islam terutama. Ini sangat penting sekali, termasuk saya juga ini sangat haus juga nih ya, karena kalau perhutanan itu ada insinyurnya gitu. Kalau sekolah ada insinyurnya, tapi kalau keluarga itu kayaknya nggak ada insinyurnya gitu. Hanya Rasulullah barangkali ya yang memang teladan kita semua gitu. Jadi sangat penting sekali ini kajian fikih keluarga ini luar biasa ya. Nanti akan disajikan oleh guru kita semua.
Dr. Haji Ahmad Tajudin MAG ya. Sekali lagi beliau juga aktivitasnya cukup padat ya. Alhamdulillah ya beliau bisa meluangkan waktu ya untuk bersama kita ya, terutama dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini atau sepertiga terakhir di bulan Ramadan ini. Baik, nampaknya peserta semakin bertambah ya, luar biasa nih. Kajian itikaf online ini, alhamdulillah antusiasme peserta luar biasa gitu ya. Baik, ada waktu sekitar 2 menit lagi. Saya akan menyampaikan sedikit ulas kembali ya tentang tata tertib di dalam dalam kita ini, meskipun online ya, di dunia maya kita tetap mengikuti adab-adab dalam seperti halnya kita sedang offline gitu ya, dalam majelis begitu. Yang pertama, senantiasa kita awali dengan basmalah ya, semoga berkah. Kemudian juga kita senantiasa adab-adab taklim kita dijaga begitu ya. Kemudian juga para peserta kami ingatkan bahwa senantiasa menutup aurat ya, meskipun di rumah bersantai, tetap menjaga adab yaitu menutup aurat. Kemudian agar kondusif nanti para peserta speakernya nanti audionya di mute ya, agar kondusif. Kemudian termasuk video ya, jika kondusif dan aman silahkan diaktifkan, jika tidak ya boleh dimatikan saja, hanya menyimak saja boleh gitu ya. Kemudian peserta kajian nanti boleh begitu ya menyampaikan pertanyaan pada sesi interaktif nanti setelah materi yang akan oleh guru kita semua. Nanti insyaallah akan saya pandu sesi tanya jawabnya. Itu barangkali sedikit mengulas saja. Barangkali para peserta yang tadi malam sudah hadir, insyaallah sudah mengetahui ya tata tertib berjalannya kalian itikaf online pada pagi hari ini. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 5.30, maka saatnya kita akan mengawali kajian itikaf online ini. Marilah kita mengawalinya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah SWT. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan sampai pada kita semua, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Para jamaah sekalian, yakni kajian itikaf online yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini, kajian itikaf online bersama guru kita semua, Kiai Haji Dr. Haji Ahmad Tajudin MAG. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan menyimak bersama, yaitu kajian seputar fikih keluarga. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kajian fikih keluarga ini sangat penting sekali, gitu ya, bagi siapapun, baik sudah berkeluarga ataupun yang belum. Jadi jangan sampai dilewatkan ilmu ini, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita dalam meniti dan juga mengatur keluarga kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kemudian ya.
Tanpa panjang lebar kembali, saya akan persilahkan langsung ya kepada guru kita, kiai kita, Haji Dr. Haji Ahmad Tajudin MAG untuk memaparkan materinya. Namun nanti setelah sesi pemaparan materi selesai, nanti silahkan para peserta boleh mengajukan pertanyaan melalui fitur chatting ya. Silahkan nanti akan saya bacakan dan insya Allah kiai kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Demikian dari saya persilahkan ke kiai kita, guru kita semua. Tafadhol kiai. Baik, jazakallah khair Ustaz Andriansyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Shaimin, shaimat, para peserta kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali setelah mengikuti kajian malam tadi dan mudah-mudahan letihnya kita, lelahnya kita, capeknya kita dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sebab memang inilah saatnya kita capek untuk Allah. Inilah saatnya kita lelah untuk Allah, bukan untuk dunia kita, bukan untuk perut kita. Tapi inilah Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya, siapa hamba-hambaku yang ingin meraih kemuliaan, maka hidupkan malam-malam di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka yuk sama-sama kita ikhlaskan, tuluskan niat kita. Mudah-mudahan kajian ini menjadi satu amal yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta i'tikaf online, pagi ini kita akan membahas pondasi pernikahan berkah dan bahagia. Mudah-mudahan bisa selesai, kalau tidak insya Allah kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita mengkaji dulu salah satu ayat yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Furqan, ayat yang ke-74, dan ini adalah dambaan, idaman semua pasangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alladzina yaitu orang-orang yang yaquluna mereka meminta, memohon. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami. Hablana berilah kepada kami min azwajina dari pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina dan keturunan kami. Qurrata a'yun yang menyejukkan mata, yang membuat ketenangan hati dan jiwa. Waj'alna ya Allah jadikan kami lil muttaqina orang yang bertakwa imama sebagai pemimpin kami, sebagai pemimpin yang mengurusi urusan-urusan hidup kami. Baik Iwan Fiddin, dalam ayat ini jelas ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita yang dimintakan itu sebelum ke anak, sebelum ke cucu itu adalah pasangan dulu. Rabbana hablana min azwaj.
Jadi, kalau kita ingin mendambakan keturunan yang baik, tentu diawali dengan pasangan yang baik. Maka menjadi aneh kalau seandainya kita ingin mendambakan anak, cucu, bahkan keturunan, cicit itu baik, soleh, solehah, tapi tidak diawali dari pasangan. Nah, pasangan itu pun juga tetap diawali dari individunya. Individu apakah kalau laki-laki dia muslim, bagaimana dia menjaga hubungannya dengan Allah, bagaimana dia menjalankan keislamannya, bagaimana dia menjalankan ibadahnya, itu individu. Kemudian setelah individu selesai, levelnya nanti kalau dia jadi suami, ya bagaimana jadi suami yang baik. Kemudian nanti kalau jadi ayah, bagaimana jadi ayah yang baik. Pun begitu. Ya, wanita juga, dia jadi muslimah dulu. Jadi indikasi sebelum ke pasangan, individu dia baik muslim atau muslimahnya sudah baik belum hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini langkah awal. Jadi tugas utamanya sebagai muslim atau muslimah itu mesti diperbaiki. Kemudian baru ke keturunan, ya. Di sini yang menyejukkan jiwa. Maksudnya apa? Ya, dijelaskan dalam Jami'ul Bayan. Yu'nuna man ya'mal laka bil ta'ah fataqarra bihim a'yunana fid dunya wal akhirah. Jadi yang dimaksud dengan menyejukkan hati dan pandangan mata, ya, enak dipandang, nyaman begitu. Siapa? Dialah anak yang ya'mal laka bil ta'ah. Melakukan amal-amal untukmu wahai orang tua bil ta'ah, dengan ketaatan. Kemudian dengan taat itulah maka hati kita menjadi tenang. Sehingga menyejukkan pandangan hati, pandangan mata, fid dunya wal akhirah. Baik ketika kita masih hidup di dunia, ataupun nanti kalau kita sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi enak gitu ya, kalau kita punya anak, Masya Allah, sudah hafal. Ya. Sekalipun kadang-kadang orang tuanya kalah hafalannya sama anaknya. Ya. Lihat anak kalau seandainya sudah tidak disuruh-suruh lagi, ngaji ke masjid, ya. Sudah tahu tentang misalnya hal-hal yang bersifat hubungan dia dengan Allah. Jadi ini menyejukkan mata, ya. Siapapun pasti ketika dia punya hati, punya akal, dia akan tenang ketika melihat anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketaatan itulah yang membuat dia tenang. Ketaatan itulah yang membuat dia nyaman. Ketaatan itulah yang membuat dia tidak takut kemanapun anak kita berpisah dengan kita. Mau kuliah atau juga merantau kemana, insya Allah dia punya Allah yang sama dengan kita. Kemudian haddatsani Ahmad ibni Muqaddam qala sanna Hazm qala sami'tu katsiran sa'ala al-Hasan qala ya Aba Sa'id, ya, qaulullahi hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun fid dunya wal akhirah. Ada yang nanya, yang dimaksud dengan menyejukkan hati, ya, menenangkan jiwa itu apakah di dunia dan di akhirat? Qala la bal fid dunya. Katanya tidak, bahkan ini konteksnya, ini pendapat lain mengatakan di dunia. Qala wa ma dzaka? Kenapa begitu? Qala al mu'minu yara zaujatahu wa waladahu yuti'unallah. Bagaimana ya bisa di dunia? Indikasinya kalau ada seorang mukmin melihat pasangan hidupnya, ya, kalau suami ke istri, istri ke suami gitu, dan anaknya yuti'unallah, mereka taat semuanya kepada Allah, inilah yang disebut dengan qurrata a'yun. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana fase-fase untuk melahirkan qurrata a'yun? Nah, ini langkahnya. Jadi kalau kita langkah masuk kepada bagaimana memadukan pasangan. Kita lihat ya. Ini dalam surah Ar-Rum di ayat yang ke-21, 22, 23 ya. Terus Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat yang sama. Ini adalah bentuk taukid. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Terus wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi diulang-ulang. Nah, kita akan bahas yang ayat yang ke-21 ya. Wa min ayatihi, dan di antara sebagian tanda-tanda ayat kekuasaan Allah. An khalaqalakum, ya. Allah menciptakan kalian min anfusikum,
azwaja. Dari satu jiwa, azwaja, maka Allah ciptakan pasangannya. Di ayat lain di surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsin wahidah yakni Adam. Dari Adam maka Allah ciptakan siapa? Hawa. Min dhal'il aisar, dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Ya. Jadi saya pesan kepada laki-laki, ingat yang namanya perempuan itu ada pada pengawasan, penjagaan Anda. Di sini setiap kali Allah menyebutkan pasangan selalu diawali dengan induk utamanya. Ya, min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian di sini min anfusikum azwaja. Selalu induknya, ya. Maka yang namanya induk itu mesti mengayomi, ya. Mengayomi apa yang menjadi kewajibannya. Nah, maka azwaj itu adalah pasangan litaskunu, supaya memang kalian menjadi tenang. Itu. Jadi induk anfus laki-laki itu dia tidak tenang sebelum ada pasangan. Maka pasangan itu membuat litaskunu. Nah, dengan demikian maka jika ada yang sudah berpasangan tidak tenang hatinya, nah ini ada masalah dengan imannya. Ya. Sakana yaskunu itu sebetulnya kalau kita lihat ya, sukun itu kan tenang. Kenapa? Dalam bahasa Arab sukun itu menjadi tanda harokat yang memang membuat yang lainnya mati gitu. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabnihi ayyusakana. Itu bait alfiyahnya begitu. Setiap huruf itu meniscayakan mabni. Ya, huwa itu. Atau misalnya hiya atau misalnya anta, anti, itu adalah mabni. Jadi dia sekalipun ada amil yang lainnya tidak akan mengubah posisi ujung kalimatnya. Beda dengan yang mu'rab, jaa zaidun, ra'aitu zaidan. Ya, kalau ini jaa huwa. Ya, gitu. Ra'aitu huwa. Terus huwa saja. Sebab itu sukun dia. Maksudnya mabni. Nah, yang disebut dengan sukun itu tenang. Tenang itu bukan pada fisiknya, tapi hatinya. Sebab ketenangan wa anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan itu pada hati, fi qulubil mu'min. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi yang disebut dengan tenang di sini kalau kita lihat gali ayat-ayat yang lain itu bukan pada fisik, bukan pada kekayaan, bukan pada uang, bukan pada pangkat, bukan pada jabatan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Adanya pada hati. Maka sikin itu dalam bahasa Arab pisau. Ya, sakana yaskunu nanti kesannya ada sikin, ada sakan. Kalau sakan itu tempat tinggal. Ya, tempat menetap gitu. Nah, kalau memang orang itu betah, maka disebut dengan sakinah, tenang, betah, nggak mau gonta-ganti, nggak mau pindah, nggak mau berpaling ke lain hati gitu ya. Ustaz Andri ya. Nggak mau berpaling ke lain hati, itu sakinah, betah gitu, awet. Awet gitu ya. Awetnya memang betul-betul dinikmati, bukan awet rajet. Awet gitu ya. Komunitas kuno, maka sikin, kenapa ibu-ibu di di dapur itu pakai sikin? Sikin itu kan kalau diasah, ya, kemudian tajam dipakai untuk misalnya menyembelih apa? Menyembelih ayam. Ayam yang asalnya apa? Hidup, bisa terbang, bisa jalan, bisa lari, kemudian disembelih pakai sikin, ya mati, jadi tenang, jadi diam dia. Nah, maka sikin itu adalah ketenangan, sakinah. Itu dalam bahasa Arab. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Maka kalau sudah tenang nanti ada cinta, ada sayang, dan itulah tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir. Baik, selanjutnya Iwan Fiddin. Bagaimana kita memahami hakikat pasangan? Ya. Ini kalau kita lihat dalam Mu'jam, ya, li al-Fadhil Quran, Imam Fairuz Zabadi, Imam Raghib Al-Asfahani, ya, dalam Mufradat Al-Fadh Al-Quran halaman 384. Itu beliau mengatakan az-zauju, pasangan itu yuqalu likulli wahidin minal qarinaini. Ya. Jadi yang disebut dengan pasangan itu ada dua pihak antara satu dengan yang lain, bagaikan dua sisi mata uang, itu nama pasangan. Bagaikan tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Ada telinga kanan, ada telinga kiri. Itu disebut dengan likulli wahidim minal qarinain. Yang selalu bersama-sama. Minadzakari
wal untha, baik laki-laki atau perempuan, ya. Jadi selalu bersanding. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ya. Ada tinggi, ada pendek. Itu disebut dengan pasangan. Ada kanan, ada sebelah kiri. Ada masyrik, ada maghrib, ada timur, ada barat. Minal hayawanat, ya, dari semua hewan-hewan itu pasangan. Ya, walikulli qarinaini fiha wa fi ghairiha. Baik itu yang berpasangan, ya, selain hayawan atau yang lainnya, atau juga yang lainnya, kan kal khuf, ya, sepatu, wan na'al, atau juga sendal. Walikulli ma yaqtarinu bi akharin mumatsalan lahu au mudadan. Baik sama atau berbeda, kontradiktif, mudad gitu ya. Sama misalnya, sama kaki kanan, kaki kiri misalnya yang kanan 30, yang kirinya 30. Yang kanan pakai sepatu 40, yang kirinya 40. Itu mumatsalan, itu berarti pasangannya. Atau mudadan, atau juga beda begitu ya. Berbeda, tapi tetap pasangan begitu ya. Pasangannya beda disebutnya gitu. Ya. Nah, kemudian faja'ala minhu zaujaini. Nah, ini juga dijelaskan di ayat lain, di ayat surah yang ke-75 ayat 39. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujuka hum wa azwajuhum fi dhilalin ala araiki muttaqiyun. Yasin ya. Surah Yasin ayat 56. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian i'tikaf rahimakumullah dimanapun Anda berada, maka apa mafhumnya? Ini masuk kepada analisis Bapak Ibu sekalian. Maka mafhumnya apa? Jadi makna dan hakikat pasangan itu apa? Satu, serasi, pantas, indah. Kalau sudah indah bernilai seni, kemudian berharga dan bernilai. Itu pasangan. Maka mafhum yang kedua, pilihan itu selalu disandingkan dengan pasangan yang cocok. Ya. Pilihan itu selalu disandingkan dengan pasangan yang cocok. Contoh nih, kalau kita misalnya pakai sendal. Sendal itu akan kelihatan indah jika disandingkan atau bersanding dengan pasangannya. Sepatu akan bagus dengan pasangannya. Warna pun akan bernilai seni jika disandingkan dengan pasangannya. Ya. Nah, maka ini yang disebut dengan pasangan. Artinya apa? Kalau kita beli sendal yang sebelah kanannya itu hijau, maka kiri pun juga hijau. Itu akan menjadi indah begitu. Bisa dibayangkan kalau misalnya beda-beda, sudah beda size-nya, kemudian beda lagi warnanya, beda lagi modelnya. Nah, itu siapa ya yang mau gitu. Sama kayak di masjid kadang-kadang kalau sudah ya kanan semuanya, siapa? Gimana makainya? Kiri semuanya, nggak ada pasangannya, susah begitu. Nah, maka jika manusia saja memandang indah, menyandingkan setiap sesuatu dengan pasangannya, gitu ya. Kan Bapak Ibu juga begitu, kalau beli baju ya pasti kalau yang kanan baju panjang, ya kiri juga panjang. Maka Allah pun demikian. Jadi kalau manusia saja menyandingkan, menganggap indah, menganggap serasi, memilih yang bagus, maka Allah pun demikian pilihannya. Maka pasangan kita itu adalah pilihan sekaligus pasangan yang Allah sudah pantaskan. Ya, atau pasangan yang sudah dipantaskan oleh Allah. Manusia itu begitu. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wa min ayatihi? Wa min ayatihi, dan di antara sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi pasangan itu bukti nyata kekuasaan Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ingin cari yang lain. Lihat pasangan itu adalah bukti kekuasaan Allah. Maka sebaliknya dengan perceraian, ini merupakan pilihan manusia yang dibenci Allah. Sekali lagi saya sampaikan, sebaliknya dengan perceraian merupakan pilihan manusia yang dibenci Allah. Maka Rasulullah bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Ya, bahasa mudahnya Allah sudah pasangkan, Allah sudah cocokkan, maka manusia yang memilih untuk memisahkannya. Ya, sekalipun boleh halal tapi dibenci, ya, gitu. Tapi boleh begitu ya, silahkan, tidak ada dosa, tapi dibenci. Jadi Allah tidak senang saja gitu ya. Maka abghadul halal. Kalimatnya abghadul halal.
Ya, selanjutnya adalah sehebat apapun kemampuan kita, jikalau Allah tidak menjodohkan dan mempersatukan kita, niscaya kita tidak akan dipersatukan oleh Allah dengan pasangan kita. Jadi ada yang sudah nyebar undangan, nyewa gedung, ya, kemudian sewa catering, ya, kalau Allah tidak menyatukan maka tidak jadi. Tapi dengan cara apapun Allah memisahkannya. Dengan Allah itu mudah sekali. Nah, oleh karena itu kita harus yakin bahwa pasangan adalah amanah dari Allah dan Allah tidak akan salah memasangkan kita dengan pasangan kita. Allah tidak akan salah memasangkan kita dengan pasangan kita. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya, kita lihat ke atas. Nah, maka apa yang mesti kita ambil melalui falsafah mafhum pasangan tadi? Ini ada 3 poin. 1, kita mesti menyadari dengan penuh keimanan. Nah ini, menyadari dengan penuh keimanan bahwa pasangan kita adalah amanah. Pasangan kita amanah, pilihan dan sebagai bagian dari tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, mengajak untuk segera beristighfar, ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Jika kita masih meyakini bahwa pasangan kita itu bukan pilihan Allah. Ya, misalnya dijodohkan, misalnya kebetulan, misalnya enggak sengaja, misalnya daripada enggak nikah, misalnya daripada tua. Nah, itu, ya. Itu yang begitu cepat istighfar. Tetapi hanya cinta kita semata, atau misalnya kita dijodohkan ya suka sama suka, tidak, ya. Maka atau pilihan orang tua semata, atau pilihan teman kita, atau kebetulan berjodoh. Itu cepat banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya. Kemudian yang ketiga, mari kita beristighfar jika kita masih menyesali pasangan hidup kita. Gitu, ya. Menyesali itu kenapa sih nggak sama si Anu, sama si ini, gitu, ya. Oh, kalau sama si Anu mah kayaknya hidupnya nggak begini. Nah, itu yang menyesal namanya. Ya, belum menerima pasangan hidup kita atau masih berandai-andai. Ya, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Aduh, Masya Allah, ya. Reunian, ketemu lagi, ya. Singkolebat. Ya. Sekiranya pasangan itu bukan dia. Kenapa sih harus sama kamu? Masya Allah. Disebutkan lagi. Itu nggak boleh. Lagi-lagi beristighfar Bapak Ibu sekalian. Baik, ya. Slide yang ke-7, ini mudah-mudahan waktunya nih. Sebab kalau subuh ini lebih singkat ya, Ustaz Adri ya. Kalau malam insya Allah 1,5 jam. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa? Ini mafhum juga ini. Jika begitu, ya, jika begitu, tadi di atas tidak boleh menyesali pasangan itu pilihan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kenapa kita tidak boleh menyesali? Pasangan kita itu adalah kita. Ya, sudah cocok sudah. Allah cocokkan, ya, cocokkan dengan yang pantas, yang indah, yang serasi. Maka jangan sekali-kali kita melihat yang tidak ada, lihat kepada diri kita sendiri. Jadi pasangan kita itu adalah kita, 2 in 1. Ya, jadi 2 menjadi 1 gitu ya, bukan kopi ini ya, 2 jadi 1 pasangan itu. Jadi pasangan kita itulah kita gitu. Jadi jangan suka kita berkaca, ya. Pasangan kita dengan yang lain. Tapi ngaca lah, ngenteng lah. Kita itu di hadapan pasangan kita dan pasangan kita di hadapan kita. Yang kedua, maka tingkat kesolehan kita, Bapak Ibu perhatikan semuanya, maka tingkat kesolehan kita akan berbanding lurus dengan pasangan kita. Ya, artinya jangan banyak bermimpi, bahkan menyesali dan mendambakan sesuatu pada pasangan kita jika kita bukan bagian dari sesuatu itu. Contoh misalnya Bapak Ibu sudah punya pasangan, ya, menyesal kenapa pasangan saya tidak sesoleh dia. Nah itu jangan begitu. Lihat dulu kita soleh tidak, gitu. Ya, jadi tingkat kesalehan, tingkat kebaikan pasangan kita itulah kita, gitu ya. Maka tidak boleh menyesali atau membanding-bandingkan dengan yang lain. Kalau membandingkan pasangan kita dengan yang lain sama dengan membandingkan kejelekan kita dengan yang lain, gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. 3,
Ada seorang pemuda mendambakan istri solehah. Nih ya, pemuda nih. Yang belum menikah, yang gadis banyak kan di sini ya. Atau pemudi ya. Ada seorang pemuda dan pemudi mendambakan istri atau suami soleh dan solehah. Karena dia tidak merasa soleh gitu. Ya, misalnya ada seorang laki-laki ya datang, Ustadz, minta dicariin jodoh dong yang solehah gitu. Pertanyaannya, kamu soleh tidak? Kan gitu. Ya, jangan misalnya kita ingin yang spesial, tapi kualitas diri kita juga belum soleh. Maka ada orang yang mendambakan punya suami soleh karena dia tidak soleh. Nah ini, merasa tidak soleh, maka dia ingin yang soleh. Merasa tidak solehah, dia ingin dapat yang soleh. Nah ini cara pandang yang salah, gitu ya. Ada orang yang mendambakan keturunan soleh, tapi ayah ibu tidak soleh. Ini juga sama, ya. Anaknya misalnya dituntut supaya soleh, tapi ayah ibunya tidak mau berubah. Ingin tetap gitu-gitu aja. Bahkan mengklaim, bahkan tetap menjaga, bahkan juga tidak mau berubah. Ya, sampai bilang ke anaknya, ya bapak mah dulu juga gini ya. Dulu bapak mantan anu, ya kamu jangan ikuti, bapak mah tetap aja begini. Nah, itu kan tidak mau berubah. Ya. Jadi artinya apa? Maksud saya di sini, jangan sekali-kali nuntut kepada yang lain ketika kita belum ada pada pribadi kita tuntutan yang kita inginkan tadi. Awali dari diri kita, maka insya Allah pasangan kita juga akan sama. Maka ada orang tua yang hanya mengandalkan sekolah agar anaknya soleh. Ya, jika tidak diawali dari pasangan, ini semua mustahil. Ya, jadi kalau tidak diawali dari diri kita, ya pasangan kita itu tidak akan ujug-ujug begitu saja datang kepada kita. Maka mustahil. Keempat, bagi yang belum memiliki pasangan, nah catat ini ya, pemuda-pemudi yang jomblo fisabilillah nih. Nah, Masya Allah. Bagi yang belum memiliki pasangan, sibukkanlah dengan berdoa kepada Allah sebagai pemilik pasangan. Jadi jangan disibukkan dengan hal-hal yang bukan tugas wilayah kita. Usaha boleh, tapi jangan disibukkan di situ gitu. Ya, sampai-sampai misalnya ya sehari 3 kali ya, upload lagi, update status lagi gitu ya di media sosial, pajang foto lagi. Maksudnya jualan gitu apa? Ya, itu bukan wilayah kita, ya. Jadi boleh kalau kita usaha boleh, tapi jangan disibukkan mencari pasangan itu. Nah, yang akan menghadirkan pasangan terbaik untuk kita bukan disibukkan dengan melakukan tindakan dosa, apalagi mengikatkan janji padahal dia belum ada ikatan apa-apa, yang menodai cinta atau kecintaan yang merupakan fitrah sekaligus anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Ini pasangan muda-mudi, jadi jangan disibukkan, takut ini bukan jodoh kita. Ya, tenang saja, kalau sudah jodohnya nggak bakal kemana-mana. Gitu, daripada yang sudah ya berhubungan lama, kemudian jodohnya bukan dia. Nah, sudah gitu ya. Ya jangan kecewa, toh dia yang salah. Maka yang kelima, kata kuncinya adalah jika kita hendak mendambakan keluarga bahagia dunia akhirat, maka langkahnya adalah awali dari individu. Kuncinya individu. Ya, individu. Kalau kita sudah soleh, insya Allah Allah akan mendatangkan pasangan yang setipe, yang semodel, yang satu frekuensi kesalehannya, gitu ya. Nah, jika tidak, ya itu. Nah, ini kayaknya ya, Pak Adriansah, ya sampai 5 menit lagi ya, sampai 6:05 lah insya Allah. Satu slide lagi, berarti nanti insya Allah kita lanjutkan. Nah, gitu. Nah, ini sedikit ya. Itu tadi contoh misalnya ini pelajaran penting dari Nabi Yakub gitu ya. Ini pasangan nih, pasangan. Nabi Yakub itu adalah sosok ayah yang soleh. Ya. Dan ya, ya sekalipun diuji begitu ya oleh anak-anaknya. Tapi ada anak yang soleh yaitu Nabi Yusuf dan juga Bunyamin begitu. Nah, ini sedikit saya ingin sampaikan, tapi ya sekali lagi ikhwan fillah sekalian, tapi kayaknya ini kalau waktunya tidak memungkinkan ya, kita dialog saja dulu dan insya Allah kita masih panjang, masih banyak subuh-subuh nanti ya 9 atau 8 hari ke depan ya. Supaya jangan, tenang saja, kajian, jadi ini bukan tabligh tapi ini kajian. Saya ingin kenapa menggunakan slide,
Dan selainnya bukan hanya poinnya yang diutamakan, tidak. Saya menggunakan diksi kata-kata supaya tidak salah tangkap, ya. Kebanyakan kalau hanya sebatas globalnya saja ini salah tangkap gitu. Apalagi nanti di copy paste oleh yang tidak ikut. Nah, gitu ya. Nah, supaya ini jelas, titik komanya jelas. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Silakan Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz. Oke, alhamdulillah luar biasa pemaparan dari Kiai kita, guru kita semua. Di sini nampaknya hadir kembali nih Kiai dari Riyadh, Saudi Arabia nih. Masya Allah, Saudara alhamdulillah. kita. Kemudian juga ada Kiai kita juga, Kiai Muhaimin ya. Alhamdulillah, barakallah beliau bisa hadir kembali, Masya Allah nih. Kiai kita tawadu sekali ya. Insya Allah sehat terus Kiai. Baik, langsung saja nampaknya Kiai sudah ada masuk nih pertanyaan dari para peserta ya. Langsung saja saya bacakan Kiai agar efektif waktu. Yang pertama dari Ibu Bella Kartika ya. Nggak tahu ini ibu atau masih muda ya. Apaan kalau salah nih. Pertanyaan beliau adalah bagaimana mencari jodoh yang mutakin? Sekarang susah, yang ingkar togut dalam togut yang ingkar togut dalam masalah syariat. Gitu Kiai. Ya. Oh ya. Baik ya. Baik, Ibu Bella ya. Begini ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kita jangan disibukkan dengan siapa pasangan kita gitu ya. Siapa sih jodoh kita? Jadi sibukkan saja kita hubungan kita dengan Allah ya secara intensif. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, maka Allah pasti akan datangkan yang terbaik bagi kita. Apapun, lewat bagaimanapun caranya, bagi Allah mudah saja. Ya, jadi kalau wilayah jodoh itu adalah wilayah wamin ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah, nggak bisa. Mau diapain juga nggak bisa. Jadi tugas kita sibukkan dengan wilayah amal yang bisa kita kuasai. Jangan menyibukkan pada wilayah amal yang kita tidak menguasainya. Ya. Contoh misalnya ketika kematian. Kematian itu adalah wilayah amal yang kita manusia itu tidak bisa ngotak-atik itu. Idza jaa ajaluhum. Nggak bisa ajal itu dipajukan atau dimundurkan. Tapi yang kita bisa sibukkan adalah ketika ajal itu yang pasti akan datang, kita sedang apa itu? Itu. Apa kita sedang ibadah? Apakah kita sedang menyimak musik? Apakah kita sedang lalai? Apa kita sedang main? Atau kita sedang jauh dari Allah? Itu yang kita bayangkan. Atau naudzubillah kita sedang maksiat. Gitu. Jadi kita ini selalu kadang-kadang tidak profesional gitu. Ya. Jadi intinya adalah yuk sama-sama kita profesional. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang muttaqin, ya insya Allah banyak. Gitu. Jadi jangan punya underestimate gitu ya. Jangan punya anggapan-anggapan yang ya tidak ya cukup saat ini. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah ya, dekatkan sedekat-dekatnya kita dengan Allah. Jalankan tugas utama kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Begitu ya, Ukhti Bella, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi sangat jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tenang saja, insya Allah masih banyak yang soleh barangkali ya, Kiai. Baik, Kiai ada pertanyaan berikutnya, Kiai, dari Eka Partiwi. Pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana lihat untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah ditentukan Allah Azza wa Jalla, tetapi di dalamnya ada proses yang belum menemui pasangannya. Jazakumullah khair. Ya. Ini ya. Baik. Kiat-kiatnya yang namanya rumah tangga itu jangan dibayangkan semulus ketika belum menikah. Ya. Dulu sebelum menikah dibayang-bayang, diimplang-implang sama si dia bahagia nih. Kayaknya kalau sama si dia, waduh cocok tuh. Ya. Yang namanya rumah tangga itu bagaikan bahtera yang sedang mengarungi lautan. Kalanya ombak itu bagaimana begitu kuat menghantam. Ada kalanya tenang. Dan ada kalanya akan ya mengancam. Dan itu adalah manusiawi. Manusiawi. Islam ini syariat yang disampaikan oleh untuk manusia. Nabi Muhammad saja kan sempat
dicemburui oleh siapa? Siti Aisyah dan Hafsah pada waktu itu masalah madu. Ya, maka sampai turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum. Al-ayah. Itu kan masalah madu, ya. Madu, bayangkan, madu yang manis, madu yang enak, ya. Supaya jangan dikatakan enak begitu. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, gitu. Jadi bahasa belum menemukan keserasian, nah ini nggak boleh, bahasa belum menemukan. Ya, ketika kita disatukan dalam ikatan akad nikah itu sudah serasi, gitu, ya. Itu sudah serasi. Yang memasangkannya Allah, Jadi bahasa belum menemukan keserasian dengan pasangannya berarti masalahnya adalah belum punya ilmu saja untuk menghadapi masalah-masalah di rumah tangga. Tadi Ustadz Adriansa mengatakan kalau misalnya jadi bidan itu ada sekolahnya, kalau jadi perawat ada sekolahnya, ya. Ini jadi suami ada nggak sekolah calon suami? Mestinya diadakan ini nanti sama Kiai Muhaimin ini. Masya Allah. Ya. Sekolah calon istri misalnya, sekolah calon ibu, ya. Nah, ini mesti ada. Sebab lagi-lagi menikah bukan main-main, ya, bukan setahun 2 tahun. Ya, sebab ini adalah ibadah yang paling lama. Maka yang namanya ibadah selalu digoda oleh setan. Dan setan tidak mau tinggal diam kalau sakinah itu. Kalau diam saja. Kalau tenang saja. Nah apalagi ya coba kita lihat di ayatnya. Jangan dianggap sepele. Ya, masalah ranjang. Masalah rumah tangga ini akan melahirkan waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Siapa yang tidak bangga? Andai saja. Ya, yang menjadi pemimpin nanti. Pemuda Islam yang siap akan menyampaikan, menjadikan kemuliaan Islam itu adalah anak generasi kita. Masya Allah ya. Inilah kemuliaan yang tiada bandingannya. Maka lagi-lagi jangan sia-siakan, jangan asal-asalan. Allah menciptakan kita juga tidak asal-asalan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Bukankah kami menciptakan kalian itu main-main? Tidak. Ya. Jadi kita mesti betul-betul semua diilmui, setiap ucapan tindakan dijalani dengan baik sesuai dengan ilmunya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti akan menemukan keserasiannya kalau sudah ada ilmunya. Ya, kembali ke Ustadz Adriansa. Baik, jazakallah. Oke, jadi memang bukan berarti belum ada keserasian ya, tapi memang harus terus begitu ya, belajar dan belajar. Kemudian saling komunikasi intinya barangkali ya dengan pasangannya, Masya Allah. Baik, Kiai, ada pertanyaan lagi nih dari Khalijah. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz hikmah pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, Masya Allah ya, Bu Khalijah ya. Jazakallah khair. Terima kasih ini ya. Senantiasa istiqomah ini. Semalam menyimak, saat ini pagi menyimak juga. Masya Allah. Ibu, ya, kalau bicara masalah hikmah ini banyak sekali, ya. Yang jelas hikmah dengan bagaimana Allah satukan insan, ya, laki dan perempuan itu dalam akdun nikah, ini jelas, ya. Satu ini akan, ya, menghindari zina. Insya Allah ini kan salah satu penyakit masyarakat yang sudah mendarah daging, ya, sejak manusia ada itu zina. Bahkan Islam bukan hanya zinahnya, tetapi juga hal-hal yang mendekatkan kepada zina ini sudah diharamkan. Ya, pakaian yang tidak boleh ketat, ya, bagi wanita. Laki-laki juga jaga pandangannya, jangan melotot terus begitu. Kemudian juga kapan kita mesti interaksi, kapan boleh, kapan tidak boleh. Ya, ada nizamul ijtima'i. Ya, kemudian sampai walimah begitu ya. Walimah yang syar'i bagaimana? Ta'aruf yang syar'i bagaimana kita dikenalkan dengan pasangan kita dan lain sebagainya. Jadi memang dengan menikah ini tentu imbas efek hikmah ya di tengah-tengah masyarakat tadi menjaga pandangan, menjaga jiwa ya. Orang kalau sudah nikah itu kan tenang gitu. Terus ngapain juga masih maksiat gitu. Maka betul dalam Islam itu kalau seandainya orang yang zina padahal dia sudah punya pasangan disebut dengan zina muhsan gitu ya. Muhsan itu dia sudah terjaga.
maka harus dihukum sampai mati begitu. Sebab dia sudah punya pasangan di rumahnya begitu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi memang pesan-pesan utamanya itu banyak sekali. Nah, ketika saat ini ya pintu untuk ke sana itu sangat dibuka seluas-luasnya, kemudian nikah malah ditutup serapat-rapatnya, maka pelampiasan ini bahaya begitu. Ya. Nah, padahal nikah itu sangat murah sekali dalam Islam. Cukup ya, calon mempelai laki-laki datang ke walinya. Kalau walinya sudah setuju ya silahkan, akadkan saja. Itu GPL, gak usah pakai lama begitu. Yang lama apanya? Yang lama itu kadang-kadang nunggu kumpul uangnya, buat sewa gedungnya, undangannya, masya Allah tebal ya, pakai kuningan, tulisan namanya itu. Padahal dibuang-buang juga kan begitu, ya. Sampai sewa sana, ngutang sini, itu yang membuat lama. Apalagi belum jejeg katanya, belum punya penghasilan tetap. Yang penting kan tetap berpenghasilan, bukan penghasilan tetap, ya. Tetap berpenghasilan, bukan penghasilan tetap gitu. Kalau penghasilan tetap nanti ada kalanya diambil. Kalau tetap berpenghasilan ya istiqomah walaupun kecil gitu kan. Nah, begitu ya. Ya, sedikit intermezzo. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Ya, jazakallah. Oke. Jadi intinya banyak hikmahnya ya. Ibu siapa tadi? Ibu Halijah ya. Jadi banyak sekali ya hikmahnya dari pernikahan ini dalam bermasyarakat gitu ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan apa namanya, kita ada waktu nih kayak barangkali mau meneruskan materinya. Ya, baik. Saya tidak lanjutkan dulu ke slide ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada sedikit ingin saya tegaskan sekali lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menganggap sepele masalah adabul ijtima'i ini. Ya, sebab kalau Islam sudah membahas, kalau Islam sudah menjelaskan dan para ulama begitu concern dengan ijtihadnya tentang masalah ini, maka ini tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap kecil. Ya, salah satu kolabnya, salah satu rusaknya, ya, dinding-dinding atau apa namanya ikatan-ikatan sosial itu ketika apa? Ketika laki-laki dan perempuan ini dirusak begitu. Dengan apa? Ya dengan tayangan-tayangan. Masya Allah, ya hari ini ketika akidah umat tidak dijaga, siapa? Nggak ada penjaganya akidah umat hari ini. Ya, maka kita sangat takut sekali kalau seandainya mungkin begitu ya, naudzubillah, kita masih melihat ada tindakan asusila itu di TV, bisa jadi tidak ada yang bisa menjamin nanti itu bisa jadi ya masuk ke rumah kita, tetangga kita gitu. Kenapa? Sebab hari ini tidak ada penjaga akidah umat. Tidak ada yang bisa menjaga apakah bagaimana gadis-gadis mereka itu. Ya, nah ini nanti akan saya sampaikan tentang bab wali Bapak Ibu sekalian. Siapa wali itu? Insya Allah nanti. Ya, saya kadang suka aneh gitu, suka sedih gitu. Lihat anak gadis wanita dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Kemudian malam-malam. Pertanyaan saya, ini kemana walinya? Tidakkah takut mereka nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala begitu? Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi yuk sama-sama begitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini kan kalimatnya jelas. Jadi para ulama mengatakan mengistinbat ayat itu ku itu khitabnya kepada wali. Ya, siapa sih wali itu Bapak Ibu sekalian? Jadi wali itu adalah ya laki-laki, mudahnya gitu aja. Wali itu laki-laki. Laki-laki itu sudah jadi wali. Maka jangan tanya lagi kok ini nggak pakai wali laki-laki, nggak ada. Wali itu laki-laki. Gitu. So yang namanya wanita itu tadi wa khalaqa minha zaujaha min anfus ya. Jadi kalau diciptakan dari Adam, maka wanita itu apa namanya? Dijaga, dirawat, diayomi. Nah, yang mengayominya siapa? Yaitulah wali laki-laki. Maka ketika misalnya ada seorang gadis, ya, bapaknya meninggal, walinya siapa? Ya wali ya bisa kakeknya, bisa pamannya, ya. Bisa saudara yang laki-lakinya, laki-laki semua itu adalah wali. Wallahu a'lam. Ustaz, kayaknya ada yang nanya lagi, silakan. Ya, baik, kayak ada pertanyaan lagi nih kita ini. Dari saudara Noval Al-Farizi. Mohon penjelasannya tentang ta'aruf syar'i, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya. Bujangan ini jangan-jangan sedang cari jodoh ini ya. Masya Allah. Kita doakan saja mudah-mudahan. Amin, ya. amin. Ya, baik. Akhi Noval ya. Ta'aruf syar'i itu yang jelas begini. Ketika kita punya maksud, ya,
Laki-laki punya maksud, sudah punya niat yang tulus ya, akan mengakhiri masa lajangnya, akan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu menikah. Nah, maksud keinginan itu sampaikan saja. Sampaikan satu, datang ke walinya gitu ya. Itu namanya membangun komunikasi struktural. Jangan membangun komunikasi fungsional. Kalau fungsional itu menyamping gitu. Ya. Kalau misalnya kita senang, ngomongnya ke samping, itu tidak menyelesaikan masalah menyamping itu. Ya, jadi bangun komunikasi struktural. Sampaikan, tanyakan itu siapa sih walinya, siapa ayahnya, ya. Atau misalnya tanya ke kakak atau ada yang laki-lakinya. Atau juga tadi ke temannya, misalnya begitu. Jadi ini kan menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau menyamping tadi ya, ujungnya belum apa-apa nanti dibayang-bayang. Nah, jadi ta'aruf itu adalah intinya kita menyampaikan iktikad baik kita dengan jalan cara yang baik itu saja. Ya, iktikad baik itu belum tentu baik kalau tidak melewati fase wasilah yang baik. Kaidah fikih mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid, ya. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi setiap tujuan itu ada maksud. Ada wasilahnya. Ya, kalau wasilahnya salah, nah maka jadi salah. Tempuh saja. Dan jangan takut, jangan malu. Nah, ini pandangan juga ya. Jadi tolong Bapak Ibu sampaikan ke anak kita yang namanya al-haq, yang namanya kebenaran itu jangan ditakuti. Jangan malu. Justru tanamkan kepada anak-anak kita malu itu dalam maksiat. Malu itu kalau salah, kalau dosa. Itu mesti malu gitu. Jangan ini malah sebaliknya, malu kepada yang baik. Kenapa ke masjid? Malu. Loh, kok malu ke masjid? Ya, kenapa jujur? Malu. Sebaliknya tukang bohong kok nggak malu gitu. Ya, jadi ya akhi Noval, kalau sudah ada ya yang memang niat ya senang kemudian juga ingin menyudahi ya masa lajangnya, ya tinggal datang saja atau sampaikan maksud baik itu. Baik, masih ada suara? Ya. Kayak kita masih ada suaranya nih? Masih. Ya, tadi ada Oh iya, gangguan. siap. Gitu. Oke. Iya, siap, Kayak. Baik, jazakallah Kayak. Jadi Ahi Nopal ya, jadi intinya kalau sudah sanggup menikah ya, jadi datangi walinya, jadi bukan putrinya ya, datangi walinya, Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan lagi Kay, dari Ya, Sari Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Mohon maaf, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau dalam keluarga itu terjadi adanya cinta segitiga? Terima kasih Pak Ustadz, jazakallah khair. Cinta segitiga. Bisa dijelaskan segitiga? Ya. Ada ini menikung barangkali Ustaz. Ya gini ya. Yang namanya hati itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gitu ya. Hati itu bolak-balik. Hati itu tempat bersemayamnya setan di situ. Ya, insya Allah nanti ya kajian duha kita akan bahas tentang apa makna kehidupan surah An-Nas. Jadi yang namanya hati, setan itu selalu menghembuskan ketidakpuasan. Jadi cinta itu bukan puas tidak puas, ya, gitu. Nggak ada yang puas, semua juga kan begitu. Masalahnya adalah bagaimana iman kita, gitu. Ya, jadi kalau kita sudah legowo bahwa pasangan ini titipan Allah, bahwa pasangan ini adalah pilihan Allah, Allah yang mencocokkan, Allah yang telah menjadikan pilihan itu dengan baik dan indah, ya sudah begitu. Ya, nah kalau misalnya kita senang begitu ya, ada simpati, ya sudah dalam hati saja pendam, ya, dan banyak
istighfar, astagfirullahaladzim. Nah gitu. Itu setan saja. Ya, setan itu kan modusnya dia apa? Memalingkan manusia dengan khonas gitu ya, sangat tersembunyi, halus begitu. Nah, inilah yang biasanya membuat ya hubungan-hubungan pasangan-pasangan itu ya berantakan ketika apa? Ketika setan mulai menghembuskan. Awalnya dari mata, pandangan mata awalnya, kemudian jatuh ke hati, kemudian janjian, ya kemudian lebih jauhnya terus. Nah, ini ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi ya, Bapak Ibu sekalian, jadi yang namanya puas dan tidak puas itu bukan bukan masalah yang harus kita ya lewati begitu saja ya. Tidak ada yang akan puas selama-lamanya. Pasti yang namanya pasangan itu pelengkap. Ya, kita minus, ya pasangan kita lebih baik. Ya, pasangan kita kurang baik, kita lebih baik. Saling melengkapi lah, namanya kapal begitu ya. Kayak sendok dan garpu gitu ya, saling melengkapi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya Ibu Sari Fatimah nih. Perbanyak istighfar barangkali ya, dan juga saling memahami barangkali. Baik, ada pertanyaan lagi nih, Kay. Waktu kita masih ada ya. Ya. Dari Hersiana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Apa boleh kita nyertakan calon sandal doa mohon untuk dipersatukan? Bisa diulang? Agak kepotong tadi. Apa boleh kita menyertakan calon memohon untuk dipersatukan? Apa boleh? Diulang? Apa boleh kita menyertakan Putus ya? Terputus sinyalnya. Diulang lagi Ustaz. Apa boleh kita menyertakan? Masya Allah, afwan ini. Ya, menyertakan nama calon kayak dalam doa untuk dipersatukan gitu. Boleh nggak gitu? Ya. Ya sebetulnya kalau kita tidak usah menyebutkan nama juga Allah sudah Maha tahu ya. Innahu alimum bidzatis sudur ya. Allah itu Maha tahu setiap bisikan dan juga ya maksud-maksud hati manusia. Enggak usah disebut juga Allah sudah tahu. Ya. Cuman yang paling penting kita namanya minta, yang namanya doa itu bukan maksa. Kalau maksa begini, ya Allah jadikan si Anu, putra Bapak Anu, alamatnya di Anu, jadi istri saya. Kalau tidak saya kecewa, nah itu maksa. Ya, gini doanya, ya Allah, jika dia adalah pasangan ya yang terbaik bagiku, ya Allah satukan. Nah, dengan izin dan ridho-Mu ya Allah. Jika bukan, ya Allah jauhkan hati ini untuk senantiasa terpaut dengan dia. Gitu, Masya Allah. Masya Allah. Nah, gitu ya. Ya, jadi nggak usah bisik-bisikan sama Allah itu. Ngapain bisik-bisik? Allah itu alimum bidzatis sudur. Itu bahasa manusia, bisik-bisikan itu. Dengan Allah itu nggak ada sumput salindung cek Sundana ya, nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Kay. Jadi Masya Allah ya. Apa namanya? Boleh-boleh saja begitu ya, tapi dalam doa tidak boleh maksa juga ya. Baik. Barangkali masih ada yang ditanyakan dari para peserta. Silahkan di fitur chattingnya ya. Silahkan. Waktu kita masih ada sekitar, kalau melihat waktu kita setengah jam lagi ya kayak ya. Masih ada nih. Mudah-mudahan bisa efektif ya. Dan kondusif nih. Pesertanya mudah-mudahan masih semangat ya. Dalam thalabul ilmi. Meskipun pagi-pagi nih. Suasana saum ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Baik, ada pertanyaan lagi nih Kiai. Dari ya, silakan. Dari Kisi OM siapa ini ya? Barangkali saya salah menyebutkan. Pertanyaannya barangkali, Assalamualaikum. Bagaimana cara membina dan mempertahankan keluarga yang sakinah? Terima kasih. Ya, baik. Ya. Tipsnya nanti insya Allah pada i'tikaf selanjutnya kita akan bahas begitu ya. Tafsir ahkam tentang masalah litaskunu ilaiha. Ya, di awal tadi sudah sampaikan. Satu, kalau Allah sudah menyinggung bahasa sakinah, itu selalu dipadankan dengan kulub. Ya, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin.
wa yazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi sakinah itu tidak dilepaskan kecuali kepada hati. Ya. Nah, maka kalau sakinah itu adalah wilayah-wilayah kolbun, gitu. Bapak Ibu sekalian, sedangkan kolbun itu makanannya itu adalah yang datang dari langit, sedangkan hati jasad itu makanannya yang datang tumbuh di bumi, maka tidak ada panduan untuk hati iman itu kecuali panduan langit. Apa? Quran. Gitu, ya. Jadi, kalau kita ingin tenang, maka dekatkan kita kepada Allah. Nah, di samping mendekat kepada Allah, yang kedua adalah kaji panduan-panduan bagaimana menggapai sakinah itu. Ya, jadi sakinah itu ya jelas begitu, ada ilmunya. Nah, ilmu yang bisa menenangkan itu adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan panduan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Maka Bapak Ibu sebetulnya kita yang menikah andai saja belum ya punya kompetensi ilmu tentang bagaimana memanage rumah tangga, ini sesungguhnya kita mal praktek ini. Kalau istilah medis itu. Ya, coba-coba gitu. Ya, coba-coba, trial and error gitu ya, takut ya. Ya, nanti kalau gagal gitu. Nah, itu. Maka hati-hati begitu. Nah, maka supaya muncul ketenangan satu ya, keyakinan itu supaya tidak dibajak, dipalingkan oleh setan ya harus diilmui. Setan ini sangat senang kepada orang yang ya tidak punya ilmu, yang jahil ya, yang tidak istiqomah, yang tidak pendirian, yang tidak punya sudut pandang begitu ya. Ini kan hal-hal yang bahaya gitu. Nah, maka dengan demikian ikhwan fiddin rahimakumullah, nah melihat tadi bagaimana meraih sakinah, sakinah tadi itu adalah ketenangan, maka kuncinya adalah ya, sakinah itu bisa kita upayakan melalui apa? Melalui thalabul ilmi gitu. Jadi kaji, baca, beli buku-buku ya, koleksi buku-buku, setiap buku yang ya bicara tentang masalah pasangan, rumah tangga, mendidik anak, bagaimana membuat istri menjadi ya senang, bahagia, itu dibaca, dikoleksikan begitu ya. Sekalipun ya kita bukan ahli begitu, tetapi minimal bagi kita. Ya, jadi Ustadz Ardiansah sekali lagi, jadi intinya adalah sakinah itu sesuatu yang datang dari Allah dan itu adalah makanan ruh ya. Kalau makanan ruhani itu adalah makanan yang memang ya sesuai dengan ayat-ayat Quran dan hadis begitu. Nah, kalau jasmani makanannya tadi ya, sesuatu yang tumbuh di bumi yang memang itu adalah menjadi sehat, halalan thayyiba. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Kai. Jadi intinya untuk mempertahankan sakinah keluarga itu intinya senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an ya dan selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menimba ilmu ya, terus-menerus untuk menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, Kai, nampaknya ada pertanyaan lagi, ini cukup panjang juga nih. Yeah. Baik, Kai, ini dari Iskandar Aminul Ummah. Assalamualaikum. Ustadz bertanya, mudah-mudahan ini jadi muhasabah. Kadang saat ikhwan atau akhwat yang sedang galau belum menikah, ditambah teman-temannya udah pada nikah, kadang pelampiasan galaunya disalurkan dalam bentuk puisi-puisi di sosial media. Seolah jatuh cinta itu kursus puisi gratis. Mendadak puitis, kadang pelampiasannya lagu-lagu nasyid yang melankolis, meskipun dikatakan nasyid Islami. Bagaimana harusnya memanage kegalauan seperti ini, Ustadz, agar tetap pada jalur yang Islam gariskan? Ya, ya, ini sikap ya. Terima kasih ya, Ustadz Iskandar ini. Jadi begini, Islam itu telah memandu ya. Islam itu telah memandu, telah menjelaskan bagaimana memanage hati, manajemen kolbu ya, istilah Agim itu. Ya. Satu yang namanya berhalusinasi, membayangkan, ngimplang gitu ya. Itu sesuatu yang dalam Islam itu nggak boleh begitu. Nah, maka biasanya kan bahasa-bahasa cinta itu sebagai bukti ya ekspresi jiwa gitu. Iya kan? Jadi orang kan membuat lagu misalnya kan, itu nggak mungkin kalau bukan pengalaman pribadi atau juga mungkin dia tadi ya sedang membayangkan, berhalusinasi.
Apalagi ya secara faktual itu belum ada, atau secara faktual faktanya itu belum jadi siapa-siapa. Gitu. Tetapi kita sudah melewati batas faktual tadi dalam bayang-bayang semu, ya, dalam bayang-bayang imajinatif gitu. Ya, dalam Islam itu disebut dengan ya, itu menghabiskan waktu gitu. Nah, gitu. Jadi sekali lagi kalau kita bicara masalah hukum, jadi intinya adalah ya membuat apa namanya fantasi, ya, fantasi namanya itu. Ya, berfantasi gitu. Contoh misalnya seorang suami yang sudah menikah berfantasi, ya istrinya bukan ya istri yang sah, itu nggak boleh. Ya, termasuk misalnya hubungan suami atau istri berfantasi ya dengan orang yang bukan pasangannya, itu nggak boleh. Gitu. Nah, kalau jadi suami istri saja nggak boleh, apalagi belum. Nah, gitu. Ya, apalagi belum. Jadi biasanya ekspresi jiwa itu dituangkan dalam kata-kata yang puitis. Kata-kata puitis itu nggak mungkin ada kalau tidak ada asbabun nuzulnya gitu kalau bahasa. Gitu. Dia pasti ada sabab musababnya. Dia pasti ada pengalaman. Dia pasti ada yang nginput gitu ya ke kepalanya gitu. Nah, ini biasanya dikendalikan oleh setan kalau begitu. Nah, maka Islam telah mengajarkan kepada kita jika dalam kondisi begitu, maka bagaimana? Ya tadi, ya, hilangkan. Allahumma inni a'udzubika min hamazat asyayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min hamazat, dari bisikan-bisikan, halusinasi, fantasi-fantasi yang dibajak oleh setan itu. Ya, setan itu pandai sekali gitu, membuat indah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya, jadi dibuat indah, dibuat nyaman, dibuat ya hanjakal kalau Sundanya itu sayang gitu ya, menyesal gitu. Andai saja tidak telat gitu ya dengan dia dan lain sebagainya ya. Jadi dalam Islam itu tetap ya puisi-puisi yang memang menyulut pada wilayah-wilayah yang akan membahayakan ya. Kan awalnya disulut dengan begini. Ya. Coba saja Bapak Ibu sekalian, kan gak mungkin kayak misalnya muncul lagu Roman Picisan gitu ya. Sayap-sayap patah dan lain sebagainya. Itu kan semua tentang bicara masalah cinta. Orang berhalusinasi ujungnya. Dan ini menjadi apa? Menjadi pulsa ya amal jahat bagi orang yang menyimaknya. Hati-hati membuat lagu, membuat tulisan ya yang memang bisa membuat orang itu galau. Nah, tapi kalau misalnya ada syair yang bagus, yang indah, tapi ditafsirkan, dibayangkan salah, nah itu urusan yang membayangkan itu. Jadi, nah itu masalah yang membayangkan saja ya, yang sedang galau. Jadi intinya bahasa galau, pusing, stres, kosong hati itu nggak boleh, sebab harus tetap diisi dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa jawaban dari Kiai. Jadi intinya bagi para pemuda yang masih galau ya, jadi apa namanya, isi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif barangkali Kiai melawan begitu ya, tidak berfantasi gitu ya. Lalu biasanya gitu ya, gorizahnya gitu ya, ketika sedang muncak gitu ya, disebutnya GTT ini, galau tingkat tinggi barangkali. Dia ya harus kembali kepada Allah gitu ya, istighfar, kemudian perbanyak kegiatan positif barangkali ya, insyaallah. Baik, dari apa namanya, Pak Sukandar dari Riyadh, Saudi ya. Beliau ingin bertanya, kata beliau sangat banyak katanya, tapi sudah tercukupkan dengan pertanyaan dari jemaah yang lain. Barakallahu fiikum. Jadi beliau tidak jadi bertanya. Allah ya barik fiik. Barakallah, Pak. Mudah-mudahan ini ya. Doanya buat kita semua di Indonesia ini ya, insyaallah. Amin. Baik, Kiai, kita masih ada waktu ini. Kalau ingin sampai jam 7 kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya. Barangkali para peserta yang lain masih ada pertanyaan perlu disampaikan. Mumpung kesempatan kita nih dalam kajian fikih ya. Keluarga pada guru kita ini. Oh, ini ada pertanyaan dari Dokter Komputer. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya. Enggak, silakan. Sebelum menikah, masing-masing aktif dalam aktivitas
bitaqarrub ilallah dan dakwah. Tetapi setelah menikah malah aktivitas dakwah dan taqarrubnya menurun dengan alasan sibuk berumah tangga. Itu bagaimana Ustaz? Yang tadi siap sedia ikut kajian dakwah nih. Jelas ya, Kay? Ya, gitu ya. Jadi begini ya. Jadi kalau menikah itu ya, melihat apa yang ditanyakan ya. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang semangat ya. Bahkan juga nanti setelah menikah ya. Kemudian setelah menikah malah justru menjadi down gitu ya. Down. Jadi semangat dakwahnya menjadi turun begitu ya. Jadi sekali lagi begini tipsnya kepada para aktivis ya, kaum muda yang awalnya semangat tapi kalau sudah menikah menjadi agak sedikit futur begitu ya. Nah, tipsnya adalah jadi paling tidak pertama adalah kita mesti bisa ya menempatkan bagaimana tugas ya. Ya sebab memang kalau sudah menikah pasti ada kewajiban yang nambah gitu. Iya kan? Jadi kalau misalnya kewajiban nambah itu, tetapi misalnya tingkat aktivitas tidak nambah, waktu juga tidak nambah, ya pasti nanti ada yang dibuang, bahkan ada yang dihilangkan. Nah, maka bagaimana supaya tetap seimbang? Ya, supaya tetap seimbang, dakwah jalan, kemudian juga nikah ya dijalani, ya artinya satu adalah memanage waktu dengan baik begitu. Jadi jangan sampai kita ini disibukkan dengan hal-hal yang memang tadi begitu ya, dakwah yang sebelumnya menjadi kewajiban utama para aktivis kemudian ditinggalkan hanya disibukkan dengan hal-hal yang berdalih sudah punya istri atau sudah punya suami. Nah, maka langkah awalnya satu, manage waktunya dengan baik. Kemudian yang paling penting ini setiap pasangan mesti memahami. Ya. Jadi setiap pasangan mesti memahami bahwa aktivitas suaminya itu adalah ya dakwah gitu. Jadi bukan hanya mencari nafkah, tapi dakwah itu bagian kewajiban yang tentu ini ingin meraih kemuliaan. La izzata illa bil Islam. Kemuliaan itu hanya pada Islam dan Islam hari ini tidak ada upaya untuk bangkit kecuali dengan didakwahkan. Sebab dakwah inilah yang paling mahal. Sebab dakwah inilah yang akan mengubah sudut pandang, mengubah paradigma, mengubah keyakinan begitu. Sebagaimana dulu Nabi mendakwahkan Islam ini. Jadi tetap menurut saya langkah utamanya satu dengan yang lain saling memahami, kemudian memanage waktu, ya, dan yang ketiganya itu yakin setiap waktu yang digunakan untuk dakwah maka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lain. Itu harus diyakini. Jadi jangan punya anggapan waktu saya habis pakai dakwah yang ujungnya adalah apa? Waduh rugi nih nggak dapat masukan gitu. Jangan. Jadi jadikan waktu dakwah itu sebagai bentuk ya undangan kita untuk mengundang Allah yang nanti Allah akan memperbaiki urusan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah mengatakan begitu ya. Jadi ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah, sampaikanlah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lurus, tidak boleh ya mencela-mencelek, tidak boleh bengkok. Nah, kalau sudah mengatakan yang hak itu hak, maka yuslih lakum a'malakum. Allah nanti akan perbaiki semua urusan kita. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Kiai. Jawabannya intinya kalau sama-sama aktivis dakwah ya jadi saling memahami aktivitas suami dan istri barangnya karena dua-duanya bisa jadi aktif dalam dakwah dan juga harus mengurus rumah tangga ya. Masya Allah, ini pahalanya besar sekali. Oke ya. Oke, pertanyaan lagi nampaknya dari Malia. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita menyikapi soal jodoh untuk anak perempuan yang sudah akil balik? Apakah sama dengan anak laki-laki? Ya.
Insya Allah, terima kasih ya Bu Mia Amalia. Ya, sikap, sudut pandang, ya itu sangat didasari oleh informasi yang masuk ke dalam akal dan pikiran kita. Gitu. Saya ingin sampaikan nih, apa yang mesti kita inputkan ke dalam benak pikiran kita tentang masalah jodoh. Satu, jodoh itu adalah wilayah Allah. Gitu ya, wilayah Allah. Jadi nanti kalau sudah menyatu dan disatukan, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Gitu. Yang kedua, bahwa jodoh itu adalah memang ya satu keniscayaan. Bahkan Allah katakan apa? Semua ya azwaj, berpasang-pasangan ya. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu adalah berpasang-pasangan. Nah, yang ketiga, maka kita jangan takut, kita jangan khawatir tentang masalah jodoh kita. Karena itu adalah bukan wilayah yang bisa kita kuasai, maka sibukkanlah pada wilayah-wilayah yang akan menjadi amal kebaikan yang akan dihisab kelak nanti. Ya. Gitu. Jadi, ibu gampang ya. Tinggal jadikan sibukkan ibu sebagai ibunya, anak gadis ibu menjadi hamba sebagai hamba anak yang solehah, anak yang taat menjalankan ibadah, anak yang rajin ya melaksanakan perintah Allah, anak yang senantiasa takut dengan ya hal-hal yang ajaran agama haramkan, sudah insya Allah ya nanti ada waktunya semua, ada saatnya begitu, dan yakin Bu ya. Nanti suatu ketika ada seorang lelaki yang datang menghampiri dan itu adalah ya tamu yang Allah undang, untuk ya bisa jadi itu adalah jodohnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallah Ustaz Kiai atas jawabannya. Baik, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Barangkali dari para peserta I'tikaf online yang masih ingin bertanya ya diskusi dengan guru kita, silahkan ya, masih ada waktu. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya sampaikan kembali bahwa jangan lupa ya ikuti terus official beliau ya, baik dalam Twitter, kemudian guru kita ya, Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin, MAG. Beliau ada Twitter ya, kemudian ada Facebook, kemudian Instagram dan juga akun YouTube. Silahkan di follow, kemudian di like dan subscribe juga ya. Beliau insya Allah aktif di sosial media untuk menyampaikan ilmu-ilmu beliau dan mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada umat ya dan mencerahkan umat itu. Ya, baik, nampaknya beberapa menit untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua. Ya. Baik, ini ada sebelum ke Kiai Muhaimin ya, ada sedikit pesan dari Pak Sukandar dari Saudi ya. Kata beliau, pertanyaan dari Ibu Amalia ini sudah mewakili mungkin pertanyaan beliau ya. Insya Allah putri beliau katanya mengikuti kajian ini ya. Menghayati kata beliau ya. Dan mendengarkan jawaban tersebut, barakallah ya. Baik, barangkali ada dari Kiai kita, Kiai Muhaimin. Tafadhol Kiai. Kiai. Ini ada dari Jepang juga ini Ustaz. Dari Jepang, Malaysia, ini Saudi. Insyaallah, bukan Jepang. Ini Simpang kalau ini ya. Simpang. Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas ilmu yang disampaikan dan paling menambah bahwa di antara gangguan rumah tangga itu karena kalau sudah keluar rumah itu kita punya mata, punya pandangan, maka Rasulullah memandu itu. Memandunya, apabila kamu melihat perempuan yang mengagumkan, maka kembali cepat ke rumah ke istrimu. Karena apa yang ada di perempuan cantik itu, ada juga di istrimu. Sama model begitu bentuknya. Yang
Tidak hanya casingnya saja, dohirnya, padahal puncaknya bukan itu. Itu. Jadi apa yang ada di perempuan cantik ada juga di istri kita. Yang kedua, betul tadi disampaikan oleh guru kita, Ustaz Aji, kita intinya ya memohonlah yang belum punya pasangan dengan doa yang diajarkan hamba-hamba Allah yang soleh, ibadur rahman, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi nanti diberikan dikirim oleh Allah pasangan yang terbaik, tapi terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Terbaik menurut Allah. Karena kalau menurut Allah terbaik mah Siti Asiyah pun dikirimnya Firaun gitu. Gitu. Kan Firaun itu kan kalau melihat mah nggak cocok kita. Tapi Allah itu baik menurut Allah ya. Jadi terkenal hebatnya Siti Asiyah. Jadi masuk surga gitu. Ya, gitu aja dulu komentarnya. Barakallah. 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 Baik, ini nampaknya ada satu pertanyaan lagi nih, Kiai. Ya, silakan. Ya, dari Maila Rahma ya. Assalamualaikum, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila tidak ada izin suami untuk aktif dalam dakwah? Ya. Baik, ketika menghadapi suami yang beda pandangan, ya, kemudian beda pemahaman dalam konteks misalnya dakwah itu adalah kewajiban, ini memang satu, ukhti butuh kesabaran, butuh waktu dalam menghadapinya dan butuh momen untuk menyampaikannya. Ya, saran saya langkah pertama suami diminta untuk ngaji dulu ya. Ikut kajian, kemudian datang ke ulama, istiqomah ke masjid, ya. Kemudian juga sudah biasa teman-temannya yang soleh, komunitasnya, gaul, kumpul-kumpulnya dengan yang baik-baik. Itu dulu langkahnya. Ya. Sebab kalau kita memaksakan sesuatu yang tangganya belum sampai, wah itu susah, nggak kebayang gitu. Sebab kan tangga masalah dakwah ini adalah tangga yang memang ya posisinya tidak di bawah, tapi tangga yang memang dia levelnya kalau sudah dakwah maka dia sudah selesai masalah pribadinya. Maka aktivis dakwah itu asatid, ulama, guru ngaji itu dia sudah selesai pribadinya. Maka kalau misalnya pemahamannya saja belum sampai, apalagi urusan pribadinya saja belum sampai, bagaimana mungkin dia mau mengajak yang lain. Nah, jadi saran saya kalau ukhti sebagai istri tetap taat ya, tidak boleh melawan apalagi mendebat, apalagi mengatakan suami misalnya pemahamannya cetek begitu ya atau menyesal kenapa atuh begitu menikahi saya. Jangan. Ya, tetap butuh diedukasi ya, komunikasi dengan baik, sampaikan pelan-pelan ya. Jadi laki-laki itu memang ya, nih nanti kita akan bahas ya. Bagaimana cara komunikasi antara pasangan suami dan istri. Itu ada ilmunya. Ya, watak suami itu laki-laki bagaimana, watak istri itu bagaimana, apa yang disenangi istri, apa yang tidak disenangi suami. Ya, nah ini kayak begini, ini kalau tidak dikuasai ilmunya jadi malah salah ini. Ya, alih-alih mau apa? Mau senang, yang ada malah sebaliknya sebel gitu. Ya, jadi kayak begini ini bukan masalah iman tidak iman, tapi masalah seni komunikasi, seni menyampaikan, seni muasyarah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Itu kan begitu. Ya memang idealnya suami itu qawwam, ilmunya lebih segala-galanya, begitu ya. Tadi kata Kiai Muhaimin ya kalau misalnya belum sampai, ya berarti itulah ujiannya. Jadi Allah datangkan ya suami ukhti, ujiannya ke situ, di situ berarti. Nah, tinggal bagaimana kita jelaskan, kita sampaikan tentang kebaikan dakwah, kewajiban dakwah, ya, dan lain sebagainya supaya suami kita bisa memahami. Begitu ya, jadi langkah-langkahnya tenang saja, jangan ingin cepat-cepat, apalagi hanya masalah-masalah kayak gini, udah kita selesai aja gitu ya. Ya, suami tidak mendukung dan lain sebagainya. Nah, itu tidak. Yuk sama-sama kita ilmui dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah atas jawabannya.
barangkali masih ada pertanyaan, persilahkan ya. Ada waktu kita sekitar 7 menit lagi ya. Kalau tidak ada, barangkali akan saya persilahkan kepada guru kita ya. Masih ada ini satu lagi ada. Oh, masih ada. Oh ya, dari ini ya, dari Yadi Bandung ya. Masya Allah, dari Bandung nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallah atas ilmunya Kiai. Barakallah. Mudah-mudahan sehat selalu Kiai. Yadi Amin, Bandung. amin, Oh, amin. pesan. Beliau menyampaikan ya. pesan. Sama ya, Pak barakallah. Yadi. Sama, baik. Nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Saya akan persilahkan pada guru kita untuk closing statement barangkali Kiai ya, untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Iwan Fiddin, kaum muslimin, wal muslimat, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin kita ada di majlis Zoom ini, hakikatnya adalah Allah yang menyatukan kita. Ya, Allah yang menyentuh, menggerakkan hati kita sampai kita mau ya menahan lelah, capek begitu ya. Mungkin ada yang semalam sudah itikaf begitu, tapi insya Allah saking apanya? Saking yakinnya bahwa ini adalah bulan kemuliaan. Saya sampaikan dalam mukadimah, setiap nafas yang kita hembuskan, bolak-baliknya nafas itu adalah satu kemuliaan di sisi Allah. Ya, siangnya, malamnya, ya, kemudian amal-amal sunnahnya yang wajibnya dilipat gandakan. Insya Allah, Allah tidak akan luput dengan setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Pun demikian, setiap amal kejahatan yang kita lakukan, Allah pun tidak akan luput. Nah, maka dengan demikian, yuk sama-sama. Paling tidak, Bapak Ibu sekalian, ilmu yang sedang kita kaji, ini dalam konteks ya ilmu agama disebut dengan ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang praktis, ilmu yang memang dipakai, ilmu yang biasa kita lakukan. Justru kata Syekh Jarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ilmu yang paling ya awal mesti kita pelajari selain akidah itu adalah ilmul hal. Tentang fikih ini, praktis gitu. Ya, bagaimana mungkin kita setiap hari komunikasi dengan istri kita tapi kita nggak tahu bagaimana ya karakteristik seorang wanita itu. Kita sudah 7 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ya. Jangan sampai rumah tangga itu awet rajet begitu. Sebab Allah kaidahnya apa? Fa'amsiku bima apa namanya? Fa'amsiku bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Fa'imsakum bima'ruf itu kaidah. Kaidah rumah tangga, fa'imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Jadi kalau kita masih ya ingin melanggengkan, ingin ikatan itu tetap ada, maka fa'imsak, jaga bima'ruf. Ya, tapi kalau mau lepas gitu ya, harus ihsan gitu. Jadi jangan sampai dilepas tidak, menyatu pun juga tidak baik. Ya, itu yang bahaya. Istilah Sundanya awet rajet. Allah alam ini. Tahu nggak nih orang Makassar ini ada juga nih ya. Gorontalo ini juga ada ini ya. Mudah-mudahan menyimak ya. Sundanya awet rajet gitu. Jadi putus tidak, nyambung juga tidak sehat gitu. Ini yang nggak baik. Jadi kaidahnya fa imsakum bima'ruf. Itu pilih. Kalau imsak ya ma'ruf. Kalau tasrih mau diputuskan mesti ihsan. Begitu. Jangan sampai ada ya konflik ya. Itu pun juga lagi-lagi mengindahkan kaidah-kaidah syar'i. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah mudah-mudahan ilmu-ilmu hal ini sengaja kita sajikan dalam kajian i'tikaf ini ya, supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak dipalingkan oleh hawa nafsu, dan juga yang lebih baiknya adalah kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu ini. Maka mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan tentunya lebih menguatkan tali ikatan rumah tangga kita, dan yang lebih penting nanti bagaimana anak didik kita, anak-anak kita lebih baik dibanding kita semua. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa jumpa kembali dalam kajian duha nanti ya, dalam objek kajian yang berbeda. Ya, terima kasih saya ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah guru kita semua ya, Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin MAG yang sudah menyampaikan materi tentang kajian fikih seputar keluarga. Ini sangat luar biasa ya, Masya Allah. Lagi kita doakan Kiai kita mudah-mudahan sehat selalu ya, dan keluarganya diberikan keberkahan Allah SWT.
Amin. Kemudian tak lupa saya juga sampaikan jazakumullah kepada para peserta yang sudah gabung ya tadi mulai kita 5.30 sampai jam 7 sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan jangan lupa dan jangan lewatkan pula insya Allah jam 9 sampai jam 10 pagi ini akan kembali ya guru kita akan menyajikan kajian yang lain ya ini tentang seputar tauhid. Ini adalah kajian tafsir juz 30 insya Allah. Silahkan nanti bisa bergabung kembali ya kita penuhi hari-hari kita ini dengan ilmu ya kita haus ilmu. Mudah-mudahan kuota kita ya ini jihad kuota barangkali ya di online ini. Mudah-mudahan Allah ganti rezeki kita dengan berlimpah, masya Allah ya. Mudah-mudahan di suasana kondisi wabah COVID-19 ini kita masih diberikan nikmat ya oleh Allah SWT. Inilah mungkin hikmah di balik wabah ini barangkali ya. Kita bisa mengikuti banyak kajian-kajian dan semoga Allah berikan kemudahan. Baik, jazakumullah pada semuanya. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini sekali lagi menyampaikan terima kasih. Sampai ketemu lagi besok pagi insya Allah dengan kajian yang sama ya, kajian fikih seputar keluarga. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.